Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan BDR IPA. Hari ini bisa belajar IPA seru dan asik bersama Bu Akri. Ye, bisa. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan masuk materi baru ya, yaitu bab 3 tentang usaha, pesawat sederhana dan juga kerja otot rangka. Di mana pada bab ini akan terbagi menjadi 4 sesi ya. Jadi kalian belajarnya bisa lebih sederhana ya dan lebih memahami materi tersebut ya. Kita masuk untuk sesi hari ini yaitu tentang usaha dan daya. Sesi selanjutnya kita akan pelajari tentang pesawat sederhana sampai dengan sesi keempat yaitu tentang kerja otot dikaitkan dengan pesawat sederhana ya. Mari kita masuk sesi pertama. Tetap semangat anak-anak. Di materi ini kita akan membahas tentang usaha dan juga daya benda. Apa sih yang dimaksud dengan usaha ya? Kalau dalam ilmu fisika, yang dinamakan usaha di sini adalah besarnya energi yang diperlukan supaya sebuah benda bisa bergerak, begitu ya. Artinya, kalau di dalam ilmu fisika, apabila sebuah benda itu tidak mengalami perubahan posisi, maka dikatakan tidak mendapatkan usaha apapun. Atau contohnya nih, kalian lagi olahraga ya, pakai barbel, gitu ya. Dan itu dilakukan lama, misalkan sampai 30 menit ya, dan sampai kalian berkeringat. Meskipun kalian sampai tenaganya habis, lelah dan seterusnya, maka dalam ilmu fisika nilai usaha kalian adalah 0. Kenapa? Karena kalian main barbelnya itu di tempat dan tidak mengalami perubahan posisi ya. Sementara dalam ilmu fisika akan bernilai apabila terjadi perpindahan posisi. Seperti itu ya. Contoh usaha yang lain nih, misalnya Bunga mendorong meja sejauh 2 meter dengan besar gaya 100 Newton. Nah, berarti si mejanya kan mengalami perpindahan ya, yaitu sejauh 2 meter. Maka ini termasuk usaha ya. Sedangkan kalau ada sebuah mobil lalu menabrak pohon, pohonnya tumbang, meskipun besar gayanya besar, tetapi kalau tumbangnya jatuhnya cuma di tempat saja, maka itu juga bukan termasuk usaha ya. Jadi ingat baik-baik, usaha itu sangat dipengaruhi oleh besarnya perpindahan tempat ya. Maka untuk usaha bisa kita hitung nih, kita pakai rumus ya. Rumusnya adalah W di sini adalah asalnya kata work atau kerja atau usaha ya. Satuannya adalah joule. Ingat baik-baik ya. Atau juga sama dengan satuannya Newton meter ya. Diperoleh dari hasil perkalian antara gaya atau force di sini ya dikalikan dengan space. Space ini adalah perpindahan bendanya. Yang kita gunakan satuannya harus meter ya. Jadi ingat baik-baik harus meter. Kalau masih belum meter gimana? Ya harus dirubah dulu ke dalam satuan meter. Seperti itu ya. Mari nih, Bu Akri punya sebuah soal ya. Sebenarnya ada 3 soal. Mudah-mudahan bisa kita bahas semua. Soal yang pertama di sini katanya si Abang Jungkok dia punya side job yaitu jualan somai. Abang Jungkoknya lagi nggak konser ya, jadi dia jualan somai hari ini ya. Si Abang Jungkok katanya dia dorong si gerobaknya itu dengan besarnya gaya katanya adalah sebesar 600 Newton di sini ya. 600 Newton ini adalah besaran force atau gaya yang dilakukan oleh Abang Jungkok ya. Terus gerobaknya berpindah nggak? Berpindah. Berapa jauh perpindahannya? Ini dia ya. 20 meter ini adalah besar perubahan atau perpindahan dari si gerobaknya. Yang ditanyakan apa sih? Yang ditanyakan adalah berapa besar usaha. Nah, ingat ya, usaha itu work atau kerja sama saja. Maka kita coret di sini W-nya. Karena W-nya dicari ya, ingat, W dicari kamu bisa tutup. W sama dengan apa sih rumusnya? Yaitu F dikalikan dengan S atau force dikali dengan space ya. Gaya dikali dengan perpindahan. Kita punya di sini besar gayanya adalah 600 ya. Paham ya? Sementara perpindahannya adalah di sini sebesar 20 meter. Kalau dikalikan jadi berapa ya? Jadinya adalah 12.000 Newton meter. Ya, ini satuannya. Atau kalau dalam SI kita langsung rubahnya ke dalam joule. Maka besarnya usaha yang dilakukan Abang Jungkok yaitu 12.000 joule. Yeay, seperti itu anak-anak. Gimana? Sudah paham belum?
Mudah-mudahan paham ya. Kalau masih belum paham juga, kita coba lihat nih, ada contoh soal yang kedua ya. Kalau tadi ada Abang Jungkok, di sini ada teman kalian, ada Alif dan juga Noval ya. Si Alif ini yang rambutnya kribo, sementara si Noval ini yang pakai kacamata tuh ya. Dia sedang Bu Akri suruh untuk pindahkan meja guru nih ya. Masing-masing dari Alif maupun Noval memiliki gayanya adalah 150 Newton. Nah lo masih ingat nggak tentang resultan gaya? Masih ingat ya? Kalau ada gaya lebih dari satu dan jika dia gayanya searah, ya ini kan jelas-jelas searah karena dia mendorongnya sama-sama ke arah kanan ya, maka resultan gayanya adalah ditotalkan. 150 ditambah dengan 150 kita peroleh resultan gayanya adalah 300 Newton. Paham ya Nana ya? Sementara katanya si meja ini berpindah sejauh berapa? Hayo, ini dia 250 cm. Pertanyaannya, 200 cm ini sudah SI belum? Belum ya. Maka kita rubah dulu bagaimana supaya dirubah jadi dalam SI, yaitu menjadi ke meter ya, dengan cara dibagi dengan 100 ya. Berarti 250 cm dibagi 100 jadinya berapa ya? Jadinya adalah 2,5 meter. Paham ya? Karena yang diminta adalah berapa besarnya usaha, berarti kita lihat nih di segitiganya ya. W-nya kita tutup, diperolehlah rumus W sama dengan F dikalikan dengan S ya. W sama dengan F dikalikan S, dengan F-nya adalah 300, diperoleh dari resultannya tadi ya, dikali dengan S-nya adalah 2,5 ya. Perlu diingat anak-anak, kalau ada tanda koma gini nih bisa kamu coret dengan 0 di sini gitu ya. Jadi komanya hilang ya, dan di sini 0 habis 1. Maka kita punya sisa tinggal 30 dikalikan dengan 25. Dapatnya berapa? Yaitu 750 Newton meter ya, atau dalam satuan SI-nya adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh Alif dan Noval, yaitu 750 Joule. Yeay, gimana nih? Lumayan ya, tidak begitu sulit ya untuk materi kita tentang usaha. Ada satu lagi contoh soal ya. Sekarang kita coba cross check sama nggak ya dengan dua soal sebelumnya. Ya, di sini ada sedikit perbedaan. Kita lihat di sini bersama. Katanya ada sebuah mobil mogok nih. Tuh, mobilnya mogok ya, padahal mobilnya keren loh. Kenapa ya dia mogok ya? Jangan-jangan bensinnya habis. Ya. Nah, akhirnya si dua orang ini mau mendorong mobilnya dengan usaha, katanya berapa usahanya? Usahanya di sini adalah 12.000 Joule. Nah, berarti nilai dari 12.000 Joule ini adalah usahanya. Oh, berarti soalnya berbeda dengan yang tadi ya. Ada sedikit perbedaan ya. Lalu mobil ini berpindah. Nah, ingat baik-baik, kalau ada kata perpindahan berarti ini adalah apa? Iya, betul anak-anak. Ini adalah S-nya atau space-nya ya. Dan kebetulan sudah dalam SI nih, karena diketahui sudah satuan meter ya. Maka kita peroleh besar usahanya 12.000 Joule dan perpindahannya adalah 30 meter. Oh, berarti yang ditanyakan bukan usaha nih, berbeda dengan soal sebelumnya ya. Apa sih yang ditanyakan? Kita lihat soalnya. Berapakah besar gaya total? Oh, sekarang yang diminta bukan usaha, justru adalah force atau gaya ya. Maka dilihat di sini untuk segitiganya force ya, kalian boleh coret di sini sama dengan apa sih? Yaitu W atau usaha dibagi dengan space-nya ya. Kita punya W usahanya adalah 12.000 dan usaha dan perpindahannya adalah 30. Ini bisa coret nih, Nak. Jebret, jebret. Tuh ya. 12 dibagi 3, jebret, jebret. Berapa angkanya? 4 ya. Tambahkan 02, maka diperoleh besarnya resultan gaya dari kedua orang tersebut adalah 400 Newton. Hore, sudah selesai untuk materi usaha kali ini. Mudah-mudahan bisa memahami semuanya ya. Kalau masih belum paham juga, kalian bisa mengulang kembali video sampai kalian benar-benar paham ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita masih di sesi 1 ya, melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang usaha. Nah, sekarang kita masuk tentang daya.
Kalau tadi kita sudah kenalan dengan usaha yang simbolnya adalah W atau word ya. Bagaimana dengan daya? Daya di sini adalah besarnya usaha tiap satuan waktu, di mana daya ini nanti memiliki simbol P, yaitu dari asal kata power ya, dan satuannya adalah watt, seperti itu ya. Sementara di sini untuk rumus yang digunakan yaitu P atau power adalah W dibagi T, atau saya biasanya sebut sama anak-anak piwit ya. Rumus daya apa? Rumus piwit, P, W, dan T begitu ya. Dan T-nya di sini adalah time atau T kecil, yaitu besarnya waktu yang diperlukan dan harus dalam satuan sekon ya. Yuk, mari disimak langsung ke contoh soalnya. Katanya di sini ada seekor sapi. Wah, sapinya lagi kerja keras nih ya. Dia harus bawa gerobak, di mana si sapi ini menggunakan gaya untuk bisa menarik gerobaknya sebesar 7.000 Newton. Ayo ingat ya, gaya adalah force. Maka bisa kita buat di sini diketahui yaitu besar force-nya atau gayanya adalah 7.000 Newton ya. Ternyata si sapi ini menarik gerobaknya selama 35 detik. Apa ya yang satuannya detik? Iya betul ya, ini adalah time atau waktunya. Maka kita masukkan ke sini, diketahui T-nya adalah 35 sekon ya. Seandainya di sini dalam satuan menit, berarti harus dirubah dulu ya, jangan lupa. Mengubah ke dalam menit adalah 1 menit sama dengan 60 detik ya, tinggal dikalikan. Pertanyaannya adalah, berapakah besarnya daya? Oh, ini dia nih harus kita cari ya. Kita mencari besar power atau daya di sini ya. Maka ditanyakan adalah P-nya. Tuh ya. Supaya si gerobak bisa berpindah sejauh 10 meter. Maka yang 10 meter ini adalah space atau jarak perpindahan ya. Jadi rumus piwitnya gimana sih rumus piwitnya? P sama dengan W dibagikan dengan T. W di sini adalah usaha ya. P di sini adalah daya atau power, dan T-nya adalah waktu atau sekon ya. Satuannya sekon. Tetapi karena di sini kita besar usahanya belum ada, ingat ya, satuan usaha itu adalah yang joule. Nah, di soal ini kan belum muncul nih yang ada satuan joule-nya. Berarti kita harus hitung dulu berapa besar usaha. Kita pakai rumus usaha. Ini dia rumus usahanya ya, yaitu usaha sama dengan force atau gaya dikalikan dengan space, jarak pindah ya. Kita masukkan di sini nilai F-nya dikalikan dengan S, baru dibagikan dengan T. Yuk kita hitung sama-sama ya. F-nya adalah 7.000 dikalikan dengan jarak pindahnya 10 meter dan waktunya adalah 35. Ya, maka ini bisa dicoretkan ya. 35 dengan 70 kan bisa sama dibagi ini ya. 70 bagi 35, cerot, jebret. Jadinya berapa? Jadinya 2 ya. Maka tinggal tambahkan angkanya ada berapa di sini? 1, 2, 3, ada 3 nol di belakang. Maka kita peroleh besarnya power atau daya adalah 2000 watt. Yes, selesai untuk pembahasan tentang daya ya. Jadi silakan kalian pahami kembali kalau belum memahami juga. Kalau sudah paham, boleh lanjutkan untuk mengerjakan soal latihannya. Tetap semangat, bisa, dan bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi kita dengan BDR IPA. Bisa belajar IPA seru dan asik bersama Bu Akri. Pada hari ini kita akan melanjutkan untuk sesi kedua pembelajaran kita, yaitu tentang pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke materi nih, Bu Akri mau mengajak kalian semua untuk melihat video berikut ya. Disimak ya anak-anak ya. Ini adalah kegiatan beberapa orang yang sedang berusaha untuk memindahkan bongkahan batu yang sangat besar. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka bergotong royong ya, dengan menggunakan alat sederhana tanpa menggunakan alat bantu.
Dan apakah kira-kira si batu besar ini bisa dipindahkan? Dan ternyata jawabannya adalah bisa. Lalu apa hubungannya dengan materi kita? Nah, untuk materi kita hari ini adalah kita membicarakan tentang pesawat sederhana. Artinya, ada beberapa alat yang menggunakan benda-benda di sekitar kita yang bisa digunakan sebagai alat bantu mempermudah pekerjaan. Siapa dia? Yaitu pesawat sederhana. Jadi yang namanya pesawat bukan berarti bentuknya harus berbentuk pesawat ya. Karena jenis-jenis pesawat sederhana ini ada 4 loh. Yang pertama ada yang disebut dengan tuas atau pengungkit ya. Tuas atau pengungkit ini sama dengan seperti yang ada di dalam video tadi kalian sudah lihat ya. Dimana nanti ada titik tumpu, ada beban dan juga kuasa. Kemudian ada bidang miring, katrol, dan terakhir adalah roda berganda atau gear ya. Anak-anak hebat semuanya, Ibu yakin kalian sudah pernah belajar tentang pesawat sederhana ketika di SD ya. Jadi di sini kita hanya akan mengulang kembali, mereview kembali, dan merecall kembali pengetahuan yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Sementara untuk di kelas 8 tambahannya adalah kita melakukan perhitungan. Nanti ada di sesi ketiga dalam pembelajaran ya. Yuk kita masuk, yang pertama adalah tuas atau pengungkit ya. Ini dia seperti yang dilakukan oleh di gambar video yang tadi saya berikan, di mana di sini pria yang berbaju merah ini sedang membuat tumpuannya ya. Dia membawa batu tambahan, di sini diletakkan yaitu sebagai penumpunya atau titik tumpunya ya, supaya batu besar bisa dipindahkan. Nah ternyata tuas itu macam-macam jenisnya. Ada yang disebut dengan jenis 1, jenis 2, jenis 3. Apa yang membedakan dari jenis-jenis tuas tersebut? Ya, yang membedakan adalah posisi antara beban, tumpu, dan juga kuasa di sini. Contohnya saya ambil adalah gunting. Gunting adalah salah satu contoh pengungkit atau tuas golongan pertama. Kenapa? Karena posisi tumpunya ada di tengah-tengah, yaitu antara beban dan juga kuasa ya. Contoh dari pengungkit golongan 1 lainnya di sini ada tang, kemudian ada martil ya. Kita lanjut untuk golongan yang kedua. Golongan kedua di sini posisinya berbeda dengan yang pertama, di mana di bagian tengah itu ada beban ya. Kalau tadi di golongan 1 itu di bagian tengahnya adalah tumpu. Sementara kalau di golongan 2 di bagian tengahnya adalah bebannya ya, tumpunya ada di ujung dan kuasanya ada di belakang. Apa saja contoh alat dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu ada alat untuk pembuka biji kemiri ya, kemudian ini adalah semen gerobak yang biasa dipasang atau dipakai di tempat bangunan ya, untuk mengangkut semen, mengangkut pasir, batu. Kemudian ada juga alat untuk tutup buka botol ya, itu adalah pengungkit golongan 2. Kita lanjut untuk pengungkit golongan ketiga. Di sini di bagian tengahnya adalah kuasanya, sementara tumpu dan juga beban adanya di bagian ujung-ujung ya. Contohnya di sini ada pinset, kemudian ada cangkul, ada sekop ya, dan ada apa ini? Staples ya, kalau saya menyebutkannya staples. Seperti itu ya. Yang kedua, setelah ada tuas, kita kenalan dengan yang namanya bidang miring. Nih, mungkin di rumah kalian juga punya tangga ya, atau kalau kalian pergi jalan-jalan ke daerah puncak ya, kita menemukan jalan di pegunungan itu berliku-liku seperti ini. Tujuannya adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi kalian tidak perlu menanjak gunung ke atas begitu ya. Jadi melalui jalanan yang berliku-liku. Kita kenalan juga dengan yang namanya baji. Apakah baji? Yaitu alat-alat dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip bidang miring. Seperti di sini ada kapak, ada pisau ya, ada mur di sini. Begitu ya. Kemudian yang keempat, kita kenalan dengan katrol atau kerekan ya. Di sini jenis-jenis katrol macam-macam nih. Nah, ada katrol tetap, katrol bergerak, katrol bebas, dan juga katrol berganda ya. Ini juga yang membedakan nanti adalah besarnya keuntungan yang bisa diperoleh ya. Jadi nanti kita masuk ke dalam perhitungan, mana sih yang paling menguntungkan? Apakah katrol tetap ya, di mana katrol tetap itu tidak ada pergerakan karena dia posisinya tetap ya, seperti ini.
Seperti kalau di tempat menimba sumur gitu ya, ini contohnya nih kalau di sumur. Kemudian kalau di kerekan bendera setiap upacara di hari Senin ya, itu menggunakan katrol tetap. Sementara kalau katrol bebas atau katrol bergerak, ini posisinya katrolnya itu berjalan ya, seperti halnya kalau sedang naik Flying Fox. Siapa yang pernah naik Flying Fox? Nah, itu berarti katrol yang digunakan adalah katrol bebas atau katrol bergerak. Dan ini dia contohnya katrol bebas. Dan terakhir adalah untuk katrol majemuk atau katrol berganda, di mana pada katrol berganda ini keuntungan mekaniknya nanti akan lebih besar ya. Bisa kita lakukan perhitungan di mana kalau jumlah katrolnya makin banyak, jumlah tali yang berhubungan juga makin banyak, berarti besar kuasanya akan semakin besar nanti, begitu ya. Dan yang terakhir untuk pesawat sederhana yang dipelajari adalah tentang roda atau gear ya, atau roda berganda. Siapa yang hobi bersepeda? Nah, pastinya kalian tahu ya yang disebut dengan roda atau gear ya. Ini adalah bagian rodanya, ini adalah gearnya untuk mengganti ya, berhubungan dia roda bergigi saling berhubungan supaya apa? Untuk memudahkan kuasa atau meringankan beban ya. Biasanya di bagian tangan ini ada pengaturnya, di mana nanti semakin ringan ya, meskipun kondisi tanjakan itu pasti rasanya akan lebih ringan ya, karena adanya gear atau roda berganda. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran di sesi kedua ini tentang alat-alat dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kalian boleh langsung mengerjakan tugasnya. Semoga bisa memahami ya. Namun jika belum paham juga, kalian boleh mencari informasi dari berbagai sumber. Silakan sayang ya. Yang penting kalian tetap semangat dan bisa belajar IPA, semangat dan aktif. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi kita di sesi ketiga untuk belajar tentang pesawat sederhana. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan masuk tentang perhitungan nih di dalam pesawat sederhana. Bagaimana sih cara menghitungnya? Dan kenapa harus dihitung? Yuk kita coba simak dulu ya video berikut nih. Ada adanya siapa sih nih lagi main jungkat-jungkit? Disimak ya. Lucu ya, main jungkat-jungkitnya. Si kakaknya badannya lebih besar dibandingkan dengan adiknya. Akhirnya jungkat-jungkitnya jadi tidak seimbang deh. Coba kalian perhatikan, kenapa nih dia adanya di bawah terus, sementara adiknya di atas. Jadinya dia kesel. Tuh, jadi marah-marah. Katanya. Berarti gambar ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan di dalam pesawat sederhana. Dan artinya kita bisa menentukan bagaimana supaya seimbang, bagaimana supaya kita bisa untung dalam menggunakan pesawat sederhana. Yuk kita simak yuk untuk perhitungannya. Kita mulai untuk yang pertama dulu ya. Di sini kita kenalan dengan tuas atau pengungkit, sama seperti di gambar yang tadi ya. Di bagian tengah ini adalah posisi tumpunya atau penumpu atau tumpuan ya. Kemudian kalau di sini adalah beban, yaitu si anak laki-laki yang pakai topi tadi ya, kan posisinya dia turun sekali ke bawah ya, berarti bebannya berat sekali nih. Gimana sih supaya bisa seimbang? Nah, kita bisa lakukan perhitungan ya dan melakukan upaya supaya posisi si adik-adik kecil tadi itu bisa bermain dengan nyaman ya. Bagaimana cara perhitungannya? Kita kenalan dulu dengan besaran-besaran pada bagian tuas ya. Selain ada beban, di sini simbolnya adalah weight. Kemudian di ujung sana ada besarnya kuasa, atau di sini simbolnya adalah F atau force ya. Ada juga yang menyebutkannya huruf K besar atau artinya adalah kuasa, itu juga boleh. Kemudian jarak antara titik tumpu dengan kuasa itu nanti disebutnya adalah lengan kuasa ya, atau disimbolkan dengan huruf LK. Sementara jarak antara beban dengan titik tumpu ini nanti disebutnya adalah LB atau lengan beban ya.
Suatu jungkat-jungkit atau tuas atau pengungkit dikatakan seimbang apabila sisi di sebelah kirinya itu sama dengan sisi di sebelah kanan. Di sebelah kiri ada siapa saja? Yaitu ada F dan juga LK ya. Sementara di sebelah kanan di sini ada W dan juga LB. Bu, formula rumus ini boleh nggak Bu ditukar kanan kiri? Boleh, tidak masalah ya. Kalian mau bikin FLK di sebelah kiri, WLB-nya di sebelah kanan juga boleh ya. Jadi tidak ada aturan harus di sebelah kiri atau sebelah kanan untuk beban, sebelah kiri untuk kuasa, tidak ada. Begitu ya. Nah, yang perlu kalian ingat di sini adalah tujuan dari adanya pesawat sederhana adalah untuk mempermudah pekerjaan kalian. Maka kita bisa mengetahui bahwa kita menjadi lebih mudah atau diuntungkan itu dari mana? Yaitu dari nilai KM. Siapakah KM? KM ini adalah keuntungan mekanisnya ya. Jadi bisa kita hitung dengan salah satu formula di antara dua ini ya. Bisa dengan W per F atau dengan LK per LB. Jadi boleh pilih salah satu. Kamu boleh pakainya W per F saja atau LK per LB. Atau saya biasanya bikin supaya lebih mudah ya untuk mengingat, saya buat singkatannya kamu itu adalah KM. Waktu panas berarti W per F. Luka lebam. Begitu ya. Kamu waktu panas luka lebam. Kamu waktu panas luka lebam. Jadinya gampang diingetin rumusnya. Begitu ya. Bagaimana cara memperbesar keuntungan mekanik? Nah, si Ade tadi nih gimana supaya bisa mainnya enak gitu ya. Caranya adalah dengan memperbesar lengan kuasa. Berarti jarak ini harus diperbesar. Maka kalau mau si abangnya tadi bisa naik ke atas, adenya duduknya harusnya agak ke belakang. Berarti di posisi yang kedua. Begitu ya. Supaya kuasanya jadi semakin kecil dan lebih seimbang nantinya ya. Oke, sekarang kita lihat untuk contoh soalnya langsung. Kita perhatikan di sini ada contoh soal yang pertama ya. Kalau kalian perhatikan di sini ada sebuah bendanya adalah yang berwarna pink ya. Dengan beratnya di situ diketahui bahwa memiliki berat sebesar 8.000 Newton begitu ya. Nah, 8.000 Newton ini bagaimana supaya bisa diangkat dan bagaimana supaya kita untung ya. Yang disebut untung itu adalah kalau kita memiliki beban 8.000, harusnya kita bisa mengangkatnya dengan mudah dengan besar kuasa yang lebih kecil daripada beban mula-mula ya. Jadi harapan kita menggunakan pesawat sederhana ini adalah selain untuk memudahkan pekerjaan juga meringankan ya. Jadi yang semula di sini bisa kalian lihat 8.000 Newton ini adalah besarnya W atau weight gitu ya. Maka di sini diketahui weight-nya adalah 8.000. Kemudian harapan kita nanti besar kuasa di sini adalah harus lebih kecil dari berapa? Lebih kecil dari 8.000, itu baru dikatakan kita untung ya menggunakan pesawat sederhana ya. Sementara kalau nanti ternyata diperoleh besarnya kuasa sama atau lebih besar dari 8.000 ya berarti percuma aja kita gunakan pesawat sederhananya begitu. Sekarang kita buktikan ya, kira-kira ini untung atau tidak. Nah, di sini ada data 50 cm. Siapa ya 50 cm ini? Ingat, yang namanya jarak antara benda atau beban dengan titik tumpu inilah yang disebut dengan lengan beban. Disebut apa anak-anak? Lengan beban atau LB ya. Maka kita punya di sini LB-nya adalah 50 cm. Dan karena di sini satuannya masih dalam satuan senti, belum SI ya. Jadi harus kita ubah dulu deh ke dalam meter, dibagi 100 jadinya 0,5 meter ya. Ingat ya, harus dalam satuan meter. Kemudian ada data lagi nih, 2 meter. Siapa sih yang 2 meter ini? Ayo, masih ingat nggak? Yaitu jarak antara titik tumpu dengan kuasa, inilah yang disebut dengan LK ya, atau ada juga menyebutkannya LF, sama saja ya. Maka kita punya LK di sini adalah 2 meter. Sudah meter berarti aman ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah berapa besar kuasa dan besar KM atau keuntungan mekaniknya. Maka kita bisa gunakan rumusnya adalah WLB ini dikalikan ya sama dengan FLK. Atau kalau kamu lupa rumusnya, ingat aja sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan. Sebelah kiri ada siapa ini? Ada W. Dan juga ada siapa lagi? Ada LB. Berarti W kalikan LB.
ya. Di sebelah kanan ada siapa? Ada F. F itu adalah kuasa atau gaya tekan kita supaya benda ini bisa terangkat. Ada siapa lagi yang 2 meter? Ada LK. Berarti nanti WLB sama dengan F kalikan LK. Jadi nggak dihafalkan pun harusnya kalian bisa mengerjakan ya. Karena yang diminta adalah force atau kuasa, maka F sama dengan, tinggal masukkan rumusnya dan juga angka-angkanya ya. Nanti bisa kita coret nih. Angka 0 di sini bisa coret dengan koma ya. Kemudian 8 juga coret dengan angka 2, nanti bisa ketemu hasil akhirnya adalah 2000 Newton. Seperti itu ya. Jadi sekarang kita tentukan, untung nggak ya? Ingat, kalau untung itu berarti kuasanya harus lebih kecil. Oh, ternyata untung. Kalau semulanya 8.000 sekarang jadi 2.000, kita untung. Berapa keuntungan mekanisnya? Nah, kita hitung dengan salah satu rumus ya. Kamu bisa gunakan waktu panas atau luka lebam. Maka kalau dihitung ternyata besar KM-nya adalah 4. Ini menunjukkan bahwa pesawat sederhana yang kita gunakan adalah sangat untung dan memberikan kemudahan kita untuk bekerja. Ya, kurang lebih seperti itu untuk contoh soal yang pertama. Nanti kita lanjut untuk contoh soal yang kedua dan juga pesawat sederhana yang lainnya. Terima kasih.